Penguasa kuil surgawi, bab 245. Pada saat ini, seluruh dunia tampak sunyi. Dalam pertempuran ini, kerajaan naga menang. Jawabannya adalah ya, terlepas dari kenyataan bahwa Xiao Tians turun dari langit bersama puluhan kaisar dan memenangkan medan perang kaisar. Selama perang kekaisaran terakhir, Qin Wu, tetua agung kerajaan naga, datang dalam bentuk naga raksasa dan membunuh penjaga pemerintahan dan 7 kaisar tingkat menengah dari 8 divisi perang asing. Kerajaan naga menang, dan itu masih merupakan kemenangan besar. Tetapi, namun di akhir pertempuran ini, Xiao Tians, yang telah memblokir semua orang untuk pertempuran ini, terluka parah dan sering meninggal. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, puluhan ribu tentara di medan perang di luar wilayah, hampir ratusan raja surgawi 100 kaisar, dan lebih dari selusin kaisar. Seorang pria super kuat bahkan tidak memiliki sedikit pun kegembiraan atas kemenangan di dalam hatinya. Sebaliknya, mata semua orang basah. Mata tetua agung memerah, dan air mata panas jatuh di pipinya. Dan ketika tetua agung membungkuk, tetua kedua Liu Ce, tetua ketiga Zhu Di, tetua keempat Long Zhangguo, serta Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji, 4 veteran dari medan perang di luar wilayah, juga membungkuk ke arah Xiao Tians. Mereka harus berdoa kali ini. Jika Xiao Tians tidak memblokir segalanya, memblokir seluruh kuil surgawi, dan memblokir hidup dan matinya sendiri. Jika Xiao Tians tidak menyerang puluhan ribu mil lebih dari 2 jam yang lalu dan memusnahkan bala bantuan dari 3 departemen perang asing, jika Xiao Tians tidak mengalahkan Akademi Lingdong dan memaksa Sekte Qing Tian untuk memihak, kerajaan naga takdir nasional tidak akan terbangun, dan pada akhirnya akan terjadi. Bukan di saat-saat terakhir, Xiao Tian bergegas ke medan perang tanpa henti, membawa lusinan ahli tingkat kaisar, turun dari langit, dan kemudian membujuk organisasi malam gelap, sekelompok pembunuh medan perang ekstrateritorial, dan sekte dewa perang menunggu kata-kata dari sekelompok ahli. Akankah pertempuran ini dimenangkan? Jawabannya adalah tidak, tapi sekarang, semuanya masih hidup. Keempat veteran Departemen Perang Kerajaan Naga berada dalam momen kritis hidup dan mati berulang kali, tetapi mereka tidak mati pada akhirnya. Dan ketika perang berakhir, aura mereka tiba-tiba menembus level kaisar dan naik ke level ketiga tingkat kaisar, yang merupakan tingkat puncak dari tingkat kaisar awal. Tanda seru. Adapun Long Zhangguo, tetua ketiga Zhu Di dan tetua kedua Liu Ce menerobos ke puncak tingkat ke-6 tingkat kaisar dan puncak tingkat menengah tingkat kaisar dengan berkah keberuntungan nasional. Ada juga sesepuh agung, yang benar-benar telah menembus ke tingkat tinggi dari tingkat kaisar, dan memiliki tinggi sebagai orang paling kuat di tingkat ke-7 tingkat kaisar. Terlebih lagi, dengan berkah takdir nasional, dia dapat mencapai tingkat kaisar ke-9 dan tingkat guru Dharma yang kuat. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa mulai sekarang, kerajaan naga akan memiliki orang-orang kuat yang tak tertandingi seperti tetua agung yang bertanggung jawab. Dibandingkan dengan sebelumnya, kerajaan naga sudah dapat bersaing secara langsung Departemen Perang Lama, Departemen Perang Amerika, dan Departemen Perang Great Eagle, Departemen Perang Dava, dan Departemen Perang Beruang besar dibandingkan. Dari segi fondasi, dia tidak lebih lemah dari mereka. Mulai sekarang, masa depan kerajaan naga menjadi lebih cerah. Jadi pertempuran ini, dari segala aspek, adalah kemenangan besar. Kemenangan besar. Namun, orang terpenting dalam pertempuran ini, Xiao Tians, penguasa kuil surga, terluka parah dan sering meninggal selama serangan jarak jauh terus-menerus dan pertempuran berturut-turut. Saat ini, keempat lelaki tua itu, Yan Xiaobei dan Sun Qitian, berharap mereka bisa menggantikan Xiao Tians. Mereka semua menyalahkanku. Salahkan aku. Ini ketidakmampuanku. Ya Tuhan, jika kamu ingin membawa orang pergi, bawa aku pergi. Pada saat ini, Yan Xiaobei, komandan medan perang di luar wilayah, melihat ke langit. Orang tua itu menangis. Xiao Tians, junior paling berprestasi di kerajaan naga, yang belum pernah bertemu dengannya, membawakannya sebotol anggur yang enak. Demikian pula, pada saat ini, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji memandang Xiao Tians, yang hanya memiliki sedikit nafas tersisa dan masih diselamatkan oleh staf medis di medan perang wajah mereka. Pada saat ini, pikiran ketiga veteran itu tidak bisa tidak mengingat adegan di mana Xiao Tians berdiri di depan klan Dongfang dan mengantar mereka pergi beberapa hari yang lalu. Hahaha, 3 kakek, aku sudah menyiapkan anggur yang enak untuk mengantar ketiga kakek, dan mendoakan ketiga kakek itu cepat menang. Datang dan minum. Hahaha, beberapa hari yang lalu, Xiao Tians mengambil mangkuk anggur di gerbang-gerbang timur. Kata ketiga lelaki tua Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji sambil tersenyum. Saat itu, Xiao Tians begitu tampan, penuh sinar matahari, dan hati yang penuh cinta. Tetapi pada saat ini, junior yang sangat tampan dan luar biasa itu terluka parah dan sering meninggal karena orang tua seperti mereka. Nak,
kamu adalah anak terbaik di kerajaan naga kami. Tunggu, kamu harus bertahan, tunggu, kamu harus. Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji gemetar dengan air mata di wajah mereka. Ya, Yan Xiaobei benar. Jika mereka benar-benar harus mati dan seseorang benar-benar harus berkorban demi kemenangan besar ini, maka betapa mereka berharap mereka yang satu kaki di peti mati. Bukan Xiao Tians. Kenapa? Kenapa? Tuan Istana, kenapa kamu? Kenapa? Tidak, tidak. Qian Yan berbaring di samping kaki Xiao Tians dan menangis dengan sedihnya, mengeluarkan paru-parunya. Tuan Kuil Surgawi, Xiao Tians. Pada saat ini, Kaisar kuat dari Sekte Dunia Tersembunyi, Akademi Lingdong, Sekte Qingtian, Sekte Dewa Perang, dan Sekte Potian di Kerajaan Naga sedang melihat dengan serius. Orang yang terluka, ketika Xiao Tians sekarat, mereka hanya memiliki kekaguman yang mendalam di hati mereka. Penguasa kuil Tianshen, sosok yang tiada taraf, Dong Fangmuyu, penguasa klan Dongmen, dan Zhuge Jianyu, penguasa klan Zhuge, keduanya memandang Xiao Tians di kejauhan dalam diam. Saat berikutnya, Zan, yang berdiri di depan orang-orang kuat dari Sekte Dewa Perang, berkata kepada orang-orang kuat dari Sekte Dewa Perang di belakangnya, bukankah kamu selalu ingin melihat milikku kakak tertua? Ini kakak tertuaku. Inilah yang membuatku menjadi orang yang paling dikagumi dalam hidupku. Saat Zan selesai berbicara, semua orang kuat dari Sekte Dewa Perang gemetar dan terdiam. Dan pemimpin besar An Ye menepuk bahu An dengan keras. Jelas sekali bahwa mereka telah meraih kemenangan besar, tetapi penjaga peraturan keluar dan melancarkan serangan tegas terhadap Xiao Tians setelah mereka muncul. Faktanya, ketika Xiao Tians menghadapi pukulan telak dari para penjaga aturan sebelumnya, dia sudah kelelahan. Setelah dia meninggalkan Mobei hari ini, pertama-tama dia melakukan perjalanan puluhan ribu mil untuk membunuh bala bantuan dari negeri asing, dan kemudian kembali ke Kerajaan Naga, membunuh Akademi Lingdong, dan memaksa Sekte Qingtian. Kemudian dia bergegas ribuan mil lagi tanpa henti, dan datang ke medan perang di luar wilayah untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan. Xiao Tians, dia tidak beristirahat dengan baik dari awal sampai akhir. Dia berpartisipasi dalam 4 pertempuran intensitas tinggi satu demi satu. Pada saat ini, Xiao Tians sedang berbaring dengan tenang di tanah, nafasnya seperti gossamer. Dia terlalu lelah, lebih lelah dari siapapun. Dia hanya tertidur. Sepertinya dia ingin istirahat yang baik. Sepertinya Tuhan juga bermaksud demikian, biarkan dia istirahat yang baik. Pada saat ini, banyak orang di Kerajaan Naga memandang ke arah Tetua Agung, Tetua Kedua, Tetua Ketiga, Tetua Keempat Kerajaan Naga, serta para veteran di medan perang di luar wilayah. 10.000 tentara Kerajaan Naga yang tersisa semuanya berbohong di depan mereka. Di tengah, adegan di mana Xiao Tians yang tidak sadarkan diri membungkuk dalam-dalam. Mereka langsung terkejut. Orang-orang Kerajaan Naga, yang baru saja dipenuhi dengan kegembiraan kemenangan, semuanya gemetar saat ini. Siapa dia? Pada saat ini, orang-orang di banyak tempat di Kerajaan Naga mau tidak mau menanyakan kalimat seperti itu. Tuan Kuil Surgawi, apa itu Kuil Surgawi? Apakah itu organisasi Departemen Perang Kerajaan Naga kita? Tapi sepertinya bukan. Orang itu bernama Xiao Tians, dia. Siapa dia? Pada saat ini, banyak orang di Kerajaan Naga sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan di medan perang. Pada saat ini, mereka memikirkan adegan di mana Xiao Tians turun dari langit bersama sekelompok orang kuat, dan kemudian mengintegrasikan pasukan teratas di medan perang di luar wilayah untuk membantu Departemen Perang Kerajaan Naga bertarung bersama. Prajurit luar biasa, pesona luar biasa. Banyak orang di Kerajaan Naga sekali lagi dikejutkan dengan tindakan Xiao Tians. Namun saat ini, ketika mereka melihat sosok heroik di ambang hidup dan mati, mata mereka menjadi merah. Tidak mau. Beberapa wanita yang lebih emosional di kota Kerajaan Naga menangis saat ini. Karena mereka semua mengira sepertinya ada seseorang di samping Xiao Tians barusan, memanggilnya, dan istri serta putrinya masih menunggunya di wilayah itu. Pria itu, dia juga punya istri dan anak perempuan. Putrinya pasti masih sangat muda. Kamu harus bertahan, kamu harus. Karena kamu adalah pahlawan yang tak tertandingi. Orang-orang wanita di Kerajaan Naga memberkati Xiao Tians di dalam hati mereka. Di saat yang sama di gedung markas Junlin Group, saat ini seluruh karyawan Junlin Group sangat terkejut dengan pemandangan di medan perang. Presiden mereka, pria yang merupakan legenda di kota Tianhai, ternyata adalah sosok yang tak terlukiskan di medan perang. Pahlawan. Saudara Xiao Hong menatap layar, air mata mengalir di wajahnya saat ini. Xiao Tians, sahabat Gao Weiwei, Shen Yuxuan, juga terkejut saat ini, dan dia tidak bisa berhenti menangis. Faktanya,
Sebelum dia, Xiao Tians baru saja kembali dari medan perang di luar wilayah. Ketika dia datang untuk mencari Gao Weiwei, dia dikejutkan oleh Xiao Tians berulang kali. Dia menemukan bahwa dia belum melakukannya. Xiao Tians memberinya kejutan yang lebih kuat setiap saat. Weiwei, suamimu, benar-benar, seorang pahlawan yang tak tertandingi. Xiao Tians, Weiwei, dan Xiao Xiao sedang menunggumu. Kamu harus bertahan. Weiwei, kamu harus bertahan juga. Sen saat ini, mata Yuxuan berkaca-kaca. Dia tahu bahwa Gao Weiwei sangat mencintai Xiao Tians. Meskipun Xiao Tians baru kembali kurang dari 3 bulan, Sen Yuxuan sangat memahami betapa dalam cinta Gao Weiwei pada Xiao Tians. Saudari Yuxuan, ayo kita segera pergi ke Yanjing untuk mencari saudari Weiwei. Aku khawatir saudari Weiwei tidak akan bisa bertahan. Saat berikutnya, Xiao Hong, yang matanya bengkak karena menangis, menghadap Sen Yuxuan yang juga memiliki mata bengkak berkata. Keduanya kaget saat melihat adegan ini. Sebagai istri Xiao Tians dan wanita yang paling mencintainya, bagaimana dengan Gao Weiwei? Apa yang akan terjadi padanya? Oke, ayo cepat ke Yanjing. Ayo pergi sekarang. Cepat, Sen Yuxuan langsung meraih lengan Xiao Hong dan berlari keluar. Pada saat yang sama, di ruang konferensi teratas grup Junlin, Jiang Beichen, Long Jiu, Sen Qingtian, dan Ren Pingsheng, 4 raksasa bisnis, mata mereka basah saat ini, dan mereka berempat bergumam, Tuan. Petik 2. Kemudian keempat orang yang sangat terkejut itu tidak ragu-ragu sama sekali. Grup Junlin mengabaikan mereka dan segera bergegas menuju Yanjing. Demikian pula, kota Beijiang di wilayah tengah kerajaan naga adalah kota tempat Xiao Tians mengadakan pernikahan 100 kota untuk Gao Weiwei 3 bulan lalu. Saat ini, video adegan pernikahan yang awalnya dilarang memperlihatkan Gao Weiwei, mengenakan setelan jas hitam, berdiri di ujung karpet merah, menunggu gaun pengantin berwarna putih, gaun pengantin sepanjang 10 meter, berdandan. Untuk mengesankan, dan video Gao Weiwei berjalan menuju gambar Xiao Tians. Pada saat ini, itu menyebar ke seluruh kerajaan naga dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, banyak orang di kerajaan naga juga melihat pemandangan pahlawan tak tertandingi yang berada di ambang hidup dan mati di medan perang di luar wilayah, mengadakan pernikahan di kerajaan naga 3 bulan lalu. Pada saat ini, semua orang yang melihat video itu kembali menangis. Kota Qianjiang, wilayah tengah kerajaan naga, juga merupakan kota tempat Xiao Tians masuk ketika dia kembali ke kerajaan naga untuk pertama kalinya. Saat ini, di rumah sakit No. 1 kota Qianjiang, dokter ahli wanita yang diculik oleh Tianyi dan yang lainnya ke villa tepi danau di tengah malam untuk merawat Xiao Tians dan Xiao Xiao. Setelah dia mengenali Xiao Tians di layar lebar, dia sangat terkejut dan terharu. Dalam benaknya, pemandangan 3 bulan lalu mau tidak mau muncul. Laki-laki yang mendengar putrinya diintimidasi, kembali dari medan perang di luar wilayah, dan langsung menggendong putrinya yang pingsan di tempat. Dan ketika dia akhirnya memisahkan Xiao Tians dan putrinya, Xiao Tians, yang telah koma selama 2 jam, bangun dan tersenyum serta berbicara dengannya. Dokter, apakah putri saya baik-baik saja? Oh, terima kasih banyak, terima kasih banyak. 3 bulan lalu, perkataan Xiao Tians, apa yang dikatakan Xiao Tians kepada dokter wanita sambil tersenyum, sekarang dokter wanita itu mengingatnya, membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Pria itu untuk pertama kalinya mengetahui bahwa dia memiliki seorang putri kecil. Dia jelas merupakan pahlawan hebat di medan perang, tetapi ketika menghadapi putrinya sendiri, dia sangat berhati-hati dan senyumannya sedikit konyol. Ayolah, putrimu, dia masih menunggumu. Pakar wanita yang merawat Xiao Xiao di kota Qianjiang berkata kepada Xiao Tians yang tidak sadarkan diri di layar dengan nada yang rumit dan terharu. Pada saat yang sama, di medan perang di luar wilayah, setelah dokter medan perang awalnya membalut Xiao Tians, ratusan helikopter terbang di langit yang jauh. Saat berikutnya, ratusan helikopter mendarat perlahan. 4 veteran Departemen Perang Kerajaan Naga, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Lu Wuji, dan Chen Bahuang, secara pribadi membawa tandu dan mengirim Xiao Tians ke helikopter. Saat ini, para prajurit yang turun dari ratusan helikopter memberi hormat pada Xiao Tians di atas tandu dengan mata merah. Segera, tetua pertama, tetua kedua, 4 veteran Departemen Perang Kerajaan Naga, dan 4 Raja Surgawi dari Kuil Surgawi, Kaisar Hitam, dan Qianmian semuanya mengikuti Xiao Tians ke helikopter terbesar dengan 2 baling-baling. Saat berikutnya, helikopter lepas landas, dan kemudian ratusan helikopter berisi master paling elit Kerajaan Naga semuanya lepas landas untuk melindungi helikopter besar yang terbang di tengah, tempat Xiao Tians berada. Di helikopter, para tetua Kerajaan Naga terdiam, dan semua orang terdiam. Setelah sekian lama,
Tetua Agung itu membuka mulutnya dan berkata dengan suara rendah, beritahu Yanjing dan minta mereka menyambut kembalinya Tians dengan standar tertinggi. Beritahu dokter terbaik di sana untuk berkumpul di keluarga Tang, tidak, rekrut semua dokter top berkumpul di keluarga Tang. Oke, saya akan membuat pengaturannya. Penatua kedua Liu Ce mengangguk dan berkata. Tetua Agung menarik napas dalam-dalam dan melihat keluar jendela dengan rasa sakit yang luar biasa di hatinya, melihat ke langit timur yang jauh pada saat ini. Perlahan, helikopter melewati awan gelap yang tebal, dan yang Anda lihat adalah langit biru cerah. Sinar matahari yang lembut menyinari jendela helikopter, menyinari tubuh Xiao Tians dan matanya tidak dingin atau panas, tapi begitu hangat. Setengah jam kemudian, darurat militer diumumkan di Yanjing Kerajaan Naga. Semua pesawat dilarang terbang dan semua jalan diblokir. Di bandara, ada penjaga kehormatan Kerajaan Naga yang tampan, siap berangkat, menunggu kembalinya pahlawan. Seluruh perjalanan dari Bandara Yanjing menuju kediaman keluarga Tang juga dipenuhi oleh tentara paling elit dari Departemen Perang Kerajaan Panjang. Prajurit berdandan paling tampan dengan pedang di pinggangnya. Dan di kedua sisi jalan sudah terlihat kerumunan orang. Meski setidaknya masih ada waktu lebih dari 2 jam sebelum Xiao Tians kembali, jutaan orang masih berkerumun di kedua sisi jalan saat ini, menunggu kembalinya Xiao Tians. Hanya karena mereka ingin memberi penghormatan kepada para pahlawan. Pada saat yang sama, semua dokter dan ahli terkemuka di Yanjing telah bergegas ke keluarga Tang dengan peralatan medis tercanggih di dunia, dan mata mereka merah. Di antara mereka ada beberapa ahli tua berambut putih yang telah lama pensiun. Pada saat ini, dia mengenakan jas putihnya lagi dan bergegas menuju keluarga Tang. Saat ini, ketika Xiao Tians sedang melakukan penerbangan lanjutan kembali ke Tiongkok, Gao Weiwei, yang sedang koma, sedang terbaring di kamarnya, menangis lama, dan kemudian tertidur di kamar lain. Pada saat ini, yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Gao Weiwei, yang sedang koma, tiba-tiba muncul adegan di benaknya yang tidak ada dalam ingatannya. Itu berada di luar rumah yang sangat sederhana dan tinggi. Dia berpakaian putih, berdiri di depan pintu rumah, diam-diam menunggu kembalinya suaminya yang tak tertandingi. Dan semakin banyak adegan seperti itu, semakin banyak. Jiwer, tidak apa-apa, aku kembali. Sudah kubilang padamu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku. Tianxia, ya, aku percaya padamu. Kamu adalah pahlawan besar dinasti kekaisaran dan jenderal yang memerintah negara. Kamu yang paling kuat, tapi aku adalah jiwermu seumur hidup. Tianxia, katakan padaku, apakah kita masih bisa bersama di kehidupan selanjutnya? Oke, Jiwer bisa saja mengatakan ya, tapi satu nyawa saja tidak cukup. Kita membutuhkan lebih banyak nyawa, di dunia, di kehidupan selanjutnya, aku akan bertemu denganmu lagi, dan aku akan tetap menjadi jiwermu. Ini adalah gambar kecantikan tiada taraf bernama Jiwer yang terlihat persis seperti Gao Weiwei dan mengenakan gaun putih. Dia damai dan pendiam, percakapan dengan seorang jenderal yang mendominasi dan tampan, jenderal yang terkenal di seluruh dunia. Gao Weiwei, yang sedang koma, pikirannya langsung dipenuhi dengan sejumlah besar informasi, dan pada saat ini, seolah-olah ada sesuatu di tubuhnya yang telah hancur. Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan dan menakutkan yang tak terlukiskan memenuhi udara dari tubuhnya. Tianxia, tidak. Saat berikutnya, Gao Weiwei, yang sedang berbaring di tempat tidur, dan sendirian di kamar dengan botol di tangannya, tiba-tiba duduk dari tempat tidur, dan tiba-tiba mengatakan sesuatu di mulutnya kata, Tianxia. Saat berikutnya, Gao Weiwei bingung, dengan rasa sakit yang tak terlukiskan di hatinya dan rasa sakit yang menusuk di pikirannya. Saat berikutnya, tubuhnya langsung jatuh ke tempat tidur lagi, dan tertidur lelap lagi. Pada saat ini, dalam benak Gao Weiwei, wanita berkulit putih bernama Jiwer yang tampak persis seperti dia tidak muncul lagi. Yang muncul adalah dia dan foto Xiao Tians. Adegan itu adalah malam pertama Xiao Tians kembali. Ketika dia dipaksa oleh Zhou Jie, Xiao Tians jatuh dari langit dan menghentikan mobil Zhou Jie dengan satu telapak tangan. Adegan menyelamatkannya. Itulah adegan ketika Xiao Tians pergi ke kota Beijiang untuk menemukannya dan dengan serius mengatakan kepadanya, Gao Weiwei, aku akan melindungimu selama sisa hidupku dan tidak pernah membiarkanmu dianiaya. Itu adalah adegan di mana Xiao Tians melamarnya di pernikahan Bai Cheng. Itu adalah adegan di mana Xiao Tians memberitahunya bahwa dia adalah Presiden Grup Junlin pada konferensi Presiden Grup Junlin. Itu adalah adegan di mana Xiao Tians menindasnya di malam hari dan menindasnya dengan berbagai cara. Itulah adegan di mana Xiao Tians mengucapkan selamat tinggal padanya pagi ini dan berkata dia akan kembali lagi nanti. Gao Weiwei, yang sedang koma, meneteskan air mata di pipi indahnya dari sudut matanya. Tians. Gao Weiwei terus meneriakkan nama Xiao Tians dengan keras di benaknya.
Dan perlahan, pikiran Gao Weiwei kembali terguncang. Saat berikutnya, Jiwer, yang mengenakan kostum kuno berwarna putih, muncul di depan Gao Weiwei. Hei, Yang Mulia dan Dunia, apakah Anda masih gagal? Orang yang muncul di benak Gao Weiwei, Jiwer Dibai, menatap Gao Weiwei dan menghela nafas dalam-dalam, dengan rasa sakit yang luar biasa di matanya. Kamu, siapa kamu? Kamu, kenapa kamu terlihat seperti aku? Di dunia itu, ya, di dunia itu, dia. Siapa dia? Jiwer, cinta sejati di hatimu, Tians, siapa dia? Bisakah kamu mengizinkan aku melihatnya? Jiwer tidak menjawab kata-kata Gao Wei, tapi malah bertanya pada Gao Wei. Bas, saat berikutnya, sebelum Gao Weiwei dapat berbicara, sosok Xiao Tians tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. Pada saat ini, ketika Jiwer di seberang Gao Weiwei melihat Xiao Tians, dua baris air mata panas jatuh dari matanya, dan dia bergumam, Tianxia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gao Weiwei memandang Jiwer berbaju putih yang tampak persis seperti dia dengan kaget dan bertanya. Karena, aku adalah kamu 2000 tahun yang lalu, boom, saat berikutnya, Jiwer berbaju putih memandang sosok Xiao Tians dengan enggan, dan tubuhnya tiba-tiba roboh, semua miliknya. Fragmen kesadaran semuanya menyatu dengan kesadaran Gao Weiwei. Bas, setengah jam kemudian, Gao Weiwei, yang sedang berbaring di tempat tidur, membuka matanya. Pada saat ini, sosok berpakaian putih perlahan menghilang di pupilnya. Dan Gao Weiwei terdiam, duduk di tempat tidur dan diam. Tians, suamiku, ternyata kita sudah membuat perjanjian sejak lama, perjanjian yang dibuat 2000 tahun yang lalu. Gao Weiwei yang sedang duduk di tempat tidur sambil memeluk lututnya, bergumam sambil menangis. 2 jam kemudian, penerbangan lanjutan yang membawa Xiao Tians mendarat perlahan di Bandara Internasional Yanjing di Longguo. Hormat, saat berikutnya, Wan Tiansheng, Presiden Departemen Perang Kerajaan Naga saat ini di depan penjaga kehormatan di bandara, berteriak dengan suara rendah, memimpin ribuan tentara kerajaan naga untuk memberi hormat pada Xiao Tians. Kemudian, Xiao Tians, yang dalam keadaan koma dan sangat lemah, dikirim ke ambulans super besar. Saat berikutnya, konvoi seremonial ribuan sepeda motor memimpin pembukaan jalan menuju rumah keluarga Tang, diikuti oleh ambulans tempat Xiao Tians berada. Perlu disebutkan bahwa pada saat ini, agar tidak mengganggu istirahat Xiao Tians, semua kendaraan diam. Konvoi itu perlahan melaju ke jalan-jalan di luar bandara. Hormat, para prajurit kerajaan naga yang berdiri di kedua sisi jalan diam-diam memberi hormat kepada ambulans tempat Xiao Tians berada. Hormat, kemudian banyak orang dari kerajaan naga mengangkat tangan mereka untuk memberi hormat pada Xiao Tians. Semua orang diam, dan tidak ada yang bersuara. Di jalan raya, hanya terdengar sedikit suara mobil-mobil tua yang lewat. Saat berikutnya, di puncak sebuah gedung bertingkat lebih dari 100 meter di sebelah jalan tempat konvoi Xiao Tians lewat, dua pria bertopeng berbaju hitam muncul di sana. Kedua pria berbaju hitam itu memancarkan rasa dingin, haus darah, kehancuran dan berbagai aura energi negatif, dan aura keduanya sebenarnya berada pada level pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat kaisar. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam yang berdiri di belakangnya memandangi iring-iringan mobil yang lewat di bawah dan hendak segera turun untuk mengambil tindakan. Tapi saat berikutnya, kepalanya tiba-tiba tergores berkeping-keping oleh cakar pria berbaju hitam yang berdiri di depannya, dan kemudian energi hitam aneh memenuhi udara dari pria kuat berbaju hitam yang terbunuh itu tindakan sebelumnya. Saat berikutnya, raungan yang sangat tidak puas datang dari benak pria berbaju hitam. Jejak darah tiba-tiba mengalir dari sudut mulut pria di bawah topeng. Tetapi pria berbaju hitam itu mengabaikannya dan berkata dengan suara rendah, "Ku bilang, jangan lakukan apapun pada anakku. Ini intinya." Pada saat pria misterius berbaju hitam di atap dipenuhi aura hitam yang aneh, auranya berfluktuasi. Pada saat ini, Liu Che, tetua kedua yang mengikuti konvoi, menggerakkan matanya dan menoleh ke saya melihat ke atas gedung. Tapi tidak ada apa-apa di sana saat ini. Tetua kedua mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat yang sama, di sebuah jalan di Yanjing, sosok Kong Xuan berdiri di sana dengan tenang, menyaksikan iring-iringan mobil yang ditumpangi Xiao Tians lewat dengan tenang di depannya. Dia sudah melihat semuanya. Setelah ambulans yang ditumpangi Xiao Tians menghilang dari hadapannya, dia berbalik dan pergi. Namun saat ini, dia merasa tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Pikirannya sudah terguncang oleh Xiao Tians. Bisakah dia membunuh Xiao Tians sekarang? Ya, dia juga memiliki kepercayaan diri itu. Lagi pula, dia memiliki fondasi yang terlalu kuat. Tapi kalaupun dia bisa, dia tidak akan memilih atau melakukan itu. Dia terkesan dengan sosok heroik seperti itu. Guru Tang, putramu memang sangat kuat, sangat luar biasa. Gumam Kong Xuan di dalam hatinya,
lalu dia pergi keluar Yanjing. Akankah Xiao Tians mati? Jelas tidak. Menurut perhitungan Kong Xuan, Xiao Tians hanya akan koma selama jangka waktu pengobatan paling lama. Dan dia percaya bahwa ketika Xiao Tians bangun kembali, seluruh tubuh, pikiran dan tubuhnya akan menerima peningkatan yang lebih besar. Saat Kong Xuan menghilang, Tetua Agung melihat ke tempat di mana Kong Xuan menghilang. Dia tidak berbicara lagi, tetapi berbalik dan terus melihat Xiao Tians di sampingnya. Setengah jam kemudian, di luar kediaman keluarga Tang di Yanjing, hanya Gao Weiwei, yang mengenakan gaun antik berwarna putih, berdiri di sana. Ya, saat ini, Gao Weiwei berpakaian persis seperti Jiwer berbaju putih 2000 tahun yang lalu. Iring-iringan mobil yang ditumpangi Xiao Tians tiba di depan istana Tang. Para tetua dan yang lainnya dengan hati-hati membawa Xiao Tians, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, keluar dari mobil rumah Tang. Hati dan matanya langsung dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah. Tapi Gao Weiwei menggelengkan kepalanya ke arah sesepuh agung, dan pada saat ini, setelah Gao Weiwei melihat ke arah Xiao Tians yang sedang digendong, senyuman muncul di wajahnya. 2000 tahun yang lalu, Jiwer berdiri di depan mansion, tersenyum setiap kali menyambut kembalinya dunia. Dalam kehidupan ini, ketika dia menyambut Xiao Tians, tidak peduli seberapa besar kesedihan yang dia rasakan di hatinya, dia akan tetap memiliki senyuman di wajahnya. Karena, di mana dia berada adalah rumahnya. Saat berikutnya, Gao Weiwei berjalan ke arah Xiao Tians, memandang Xiao Tians yang tidak sadarkan diri dengan kelembutan dan kerumitan, menyentuh dan penuh cinta. Dia membungkuk dan mengangkat rambut panjangnya, menundukkan kepalanya dan mencium wajah Xiao Tians dengan lembut. "Suamiku, selamat datang di rumah." Kemudian Gao Weiwei membawa Xiao Tians kembali ke Tang Mansion, dan ratusan ahli veteran terkemuka di negara itu segera memeriksa tubuh Xiao Tians dan membawanya ke ruang rahasia yang baru dibangun untuk perawatan. Tapi Gao Weiwei tetap berada di luar pintu, berpakaian putih, berdiri di luar pintu dan menunggu dengan tenang. Tapi saat berikutnya, Tetua Agung yang baru saja memasuki pintu melihat ke arah Gao Wei yang berpakaian putih lagi, terutama ketika dia melihat mata Gao Wei yang sangat dalam dengan perasaan perubahan yang berat, tubuhnya terkejut, samar-samar, gambaran itu sepertinya muncul di kedalaman pikirannya. Gao Weiwei mengangguk ke arah sesepuh agung dengan senyuman yang rumit. Tetua Agung itu juga mengangguk pada Gao Weiwei. Kemudian Tetua Agung itu pergi. Dia adalah Tetua Agung Kerajaan Naga. Pertempuran ini telah berakhir, tapi dia masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Di pihak Xiao Tians, Tetua pertama juga merasa lega. Sekarang, Kaisar Hitam, Tetua kedua Liu Ce, Tetua ketiga Zudi, Long Zhangguo dan 4 Raja Surgawi dari kuil Tianshan. Ada juga 4 veteran dari Departemen Perang Kerajaan Naga, semuanya berjaga di sini. Keamanan Xiao Tians benar-benar bebas dari rasa khawatir. Setelah itu, Tetua Agung masuk ke rumahnya dengan hati yang sangat berat. Tetapi ketika Tetua Agung tiba di depan rumahnya 10 menit kemudian, dan ketika dia melihat rumahnya yang antik, tinggi dan megah, pikirannya terkejut. Saat berikutnya, gambaran yang tidak ada dalam ingatannya tiba-tiba muncul di benaknya. Seolah-olah dia dan Xiao Tians sudah saling kenal sejak lama. Itu adalah aula yang sangat megah, sederhana dan khusyuk, dan dia sepertinya telah menyerahkan pedang panjang itu kepada Xiao Tians, yang hendak melakukan ekspedisi. Bagaimana ini mungkin? Hati sesepuh agung bergetar saat ini. Seluruh orang berdiri tercengang di depan rumahnya yang besar. Dia berbalik dan melihat ke arah Xiao Tians, dan terkejut lagi. 2 jam kemudian, di medan perang luar, di ujung barat, Jie Qi, yang awalnya membalut lukanya dan mendapatkan kembali kekuatannya, muncul di sana dengan wajah muram, bersiap untuk kembali ke markas di tengah medan perang. Laut ratusan mil jauhnya. Sialan, keberuntungan nasional Kerajaan Naga telah bangkit. Kekuatan tempur tingkat Kaisar tingkat 9. Jalan Kaisar Sejati. Kaisar Sejati. Kaisar Sejati. Bagaimana bisa ada Kaisar Sejati di era ini? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita harus segera kembali, berdiskusi dengan markas besar, mengerahkan pasukan, dan mengirim penjaga tingkat surga untuk membunuh Xiao Tians di Kerajaan Naga. Jalan Kaisar Sejati tidak boleh muncul. Dia harus dibunuh. Dia harus dibunuh. Harus. Jie Qi menjadi pucat, bergumam dengan marah sambil terus berjalan ke depan markas besar untuk mengirim penjaga tingkat surga tingkat kaisar untuk mengepung dan membunuh Xiao Tians. Mereka tidak boleh menggunakan taktik pengisian bahan bakar lagi. Mereka harus mengirimkan kekuatan tempur kelas atas untuk menembak Xiao Tians ke atas. Bunuh dia, pastikan untuk membunuhnya, bunuh dia. Jie Qi terhuyung ke depan. Tapi saat berikutnya, dia berhenti karena seorang wanita pengguna pedang mengenakan gaun putih kuno dari Kerajaan Naga, topi putih di kepalanya, dan kain kasa putih muncul di depannya. "Apakah kamu yang melukai suamiku dengan parah?" Saat ini,
wanita berbaju putih berkata kepada Jieki dengan suara dingin. Ada perasaan yang sangat dingin merasuki tubuh. Kamu, siapa kamu? Kaisar tingkat 9. Tidak mungkin, kamu tidak memiliki gambaran Dharma. Ekspresi Jiki tiba-tiba berubah perasaan ini. Rasanya dia tidak lebih lemah daripada saat dia menghadapi Penatua Agung Kerajaan Naga Qinwu sebelumnya, atau bahkan sedikit lebih kuat. Saat berikutnya, Jieki berbalik dan lari. Tapi sudah terlambat. Wanita berbaju putih di belakangnya mengayunkan pedangnya. Langsung membelah tubuhnya menjadi dua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini, tidak bisa, menjadi. Jieki memaksakan dirinya untuk menyelesaikan kalimat terakhir dan terjatuh ke kedua sisi. Meninggal secara tragis dalam sekejap. Setelah membunuh Jieki, wanita berbaju putih itu bahkan tidak melihat tubuh Jieki lagi. Sebaliknya, dia melihat ke arah kedalaman lautan jauh ke barat. Dia bergumam, apakah ini markas besar penjaga aturan? Bagus sekali, kamu. Sangat bagus. Saat berikutnya, wanita berpakaian putih kuno bergegas menuju laut ke barat segera setelah dia bergerak. Tapi ketika dia melintasi gunung yang tinggi dan hendak pergi ke laut, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan matanya menatap ke langit yang jauh di dalam. Barat dengan kaget, dan pulau yang sangat tidak mencolok itu, dengan penglihatannya, dia bisa melihat sejauh itu. Saya melihat, pada saat ini, di atas pulau terpencil tempat markas penjaga aturan berada. Pada saat ini, telapak tangan raksasa yang tak terlukiskan terdiri dari udara dan awan muncul. Saat berikutnya, terdengar ledakan keras, dan telapak tangan berukuran beberapa mil menghantam langsung ke pulau terpencil tempat markas besar penjaga aturan berada. Aula kuno penjaga aturan hancur dalam sekejap. Saat berikutnya, lusinan penjaga aturan yang sangat kejam naik ke langit, dan ekspresi mereka sangat ketakutan. Penjaga aturan berani melanggar aturan lagi. Aku, bunuh kalian semua. Di langit yang jauh, pada saat ini, suara wanita yang marah memenuhi udara, dan sudut mulut penjaga aturan di bawah topeng mereka semuanya ada pada saat ini. Ada darah yang meluap, apakah itu penjaga tingkat surga tingkat ke-7, tingkat 8, atau tingkat Dharma tingkat kaisar. Untuk sementara waktu, para penjaga peraturan ini dipenuhi dengan ketakutan yang besar. Siapa kamu? Saat berikutnya, seorang wanita berpakaian putih dan kain kasa muncul di tepi barat medan perang luar, di puncak gunung yang tinggi, dan bertanya dengan dingin ke arah langit yang jauh. Namun wanita berbaju putih itu tidak menanggapi pertanyaan itu. Tapi saat berikutnya, wajah wanita buram muncul di langit yang jauh, dan dia menatap wanita berbaju kasa putih dengan tatapan baik dan penuh kasih. Bab 246. Keberadaan misterius itu tidak menjawab pertanyaan wanita yang wajahnya ditutupi kain kasa putih itu. Sebaliknya, perlahan-lahan menghilang. Setelah keberadaan misterius itu benar-benar hilang, wanita berbaju kasa putih itu sedikit mengernyit. Dia merasa samar-samar akrab dengan keberadaan misterius itu sekarang. Tapi kemudian dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia berbalik dan memilih pergi. Tidak perlu pergi ke markas penjaga aturan. Awalnya, dia mengira tidak akan ada terlalu banyak orang kuat di sana, tapi sekarang lusinan aura yang sangat kuat muncul di udara di sana. Dia mengerti yang dia miliki saat ini tidak cukup untuk membunuh mereka semua. Bunuh satu dulu untuk memberimu pelajaran, Ham. Jika kamu berani berkomplot melawan suamiku lagi, kamu bisa mencobanya. Wanita berbaju kasa putih itu mendengus dingin, melompat dari gunung, dan menghilang dalam sekejap. Dan tidak lama setelah wanita berbaju kasa putih itu menghilang, seorang penjaga aturan tingkat surga dari kejauhan datang ke tempat wanita berbaju kasa putih itu baru saja berdiri. Penjaga aturan ini adalah eksistensi tingkat kaisar tingkat 9. Dia juga telah menerima berita dari medan perang di luar wilayah sebelumnya. Jadi saya bergegas. Keberadaan barusan bukanlah Qinwu. Itu adalah tokoh top lainnya. Siapa itu? Penjaga pemerintahan tingkat kaisar tingkat 9 ini merasakan aura yang ditinggalkan oleh wanita berbaju kasa putih alis yang dalam. Dan ada keseriusan yang lebih besar lagi di matanya. Karena dia samar-samar merasa pihak lain lebih kuat darinya. Dan pria kuat yang tak tertandingi ini jelas tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka, penjaga aturan. Hal ini terlihat dari pedang lawan yang membunuh Jieki. Dan saat berikutnya, penjaga peraturan tingkat kaisar tingkat 9 melihat ke arah base camp di kejauhan dan melihat kelusinan sosok kuat yang naik ke langit. Matanya menjadi lebih serius. Tidak, satu orang, dua keberadaan yang sangat menakutkan. Apakah ini terkait dengan Qinwu, atau terkait dengan penguasa kuil surgawi yang mengambil jalan kaisar sejati? Bagaimanapun, itu merepotkan, sangat merepotkan. Penjaga aturan tingkat kaisar tingkat 9 ini terkejut dan dipenuhi dengan kesungguhan. Pada saat yang sama, di kedalaman lautan, di atas markas penjaga aturan, lusinan penjaga tingkat surga yang naik ke langit juga gemetar di dalam hati mereka saat ini.
Setelah beberapa saat, seorang penjaga tingkat surga dengan aura yang jelas lebih kuat melihat ke bawah ke base camp yang telah dibombardir menjadi reruntuhan dengan sungguh-sungguh, dan berkata perlahan, pertempuran ini berakhir di sini. Tidak ada yang diizinkan untuk bertarung lagi. Campur tangan, berhenti. Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap penguasa kuil surgawi yang mengambil jalan kaisar sejati? Haruskah kita terus melenyapkannya? Kata penjaga aturan tingkat surga lainnya. Penjaga aturan terkuat yang berbicara sebelumnya mendengus dan berkata, "Hah, bersihkan. Jika kamu tidak takut mati, silakan. Kita akan lihat nanti, meskipun itu pembersihan, bukan sekarang, dan jalan kaisar yang sebenarnya tidak akan diambil sama sekali." Itu tidak masuk akal. Tidak ada seorang pun yang mampu mencapai akhir selama berabad-abad. Meskipun penguasa kuil surgawi sangat luar biasa, pada dasarnya mustahil baginya untuk menyelesaikan jalannya kaisar sejati. Kemudian, penjaga aturan dengan aura paling kuat berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Saat dia berjalan, dia bergumam, "Jalan kaisar sejati, adakah yang bisa berjalan di atasnya?" Tidak ada jalan ke depan, tidak. Mengikuti peringatan dari dua pembangkit tenaga listrik misterius, para penjaga aturan ini, setelah berdiskusi, hanya dapat mengakhiri pertempuran ini. Tidak ada alasan lain. Aturan terakhir dunia ini adalah ini. Jika orang lain lebih baik dari Anda, tahan saja. Dan sampai mereka, para penjaga aturan, memiliki pemahaman menyeluruh tentang asal-usul satu sama lain, mereka tidak akan bertindak gegabah lagi. Pada saat yang sama, para penjaga aturan ini menyerah untuk melenyapkan Xiao Tians. Di kerajaan naga, aula Sanmen kosong dan berubah menjadi reruntuhan. Pada saat ini, sekelompok pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi kaisar dengan aura tirani muncul di sana. Mereka semua adalah sekte tersembunyi tingkat tinggi di kerajaan naga. Setelah orang-orang ini muncul, melihat reruntuhan di depan mereka, melihat gerbang gunung yang bobrok, terutama mencium udara yang penuh dengan bau darah, pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat kaisar dari sekte tersembunyi ini juga mendesah di wajah mereka. Kompleks dan khusyuk. Hei, Akademi Lingdong telah dihancurkan. Bidak catur yang kita buang untuk menampung generasi dinasti sekuler ini telah hilang. Semuanya, apa rencanamu selanjutnya? Kata salah satu ahli tingkat kaisar tingkat 8. Saat berikutnya, orang kuat lainnya dari sekte tersembunyi berpikir sejenak dan berkata, "Lihat lagi, sekarang takdir nasional kerajaan naga telah terbangun. Kalian semua harus tahu apa arti kebangkitan takdir nasional. Ribuan tahun sejarah sejak zaman kuno di Tiongkok, takdir nasional jarang terbangun. Sulit untuk dibangunkan, dan dalam sejarah, setiap kebangkitan dan pecahnya takdir nasional berarti akan tercipta dinasti, atau kerajaan yang kuat. Maka Anda benar-benar yakin bahwa generasi dinasti saat ini, Departemen Perang Kerajaan Naga, apakah mereka sebagus dinasti kuno itu?" Kata pakar tingkat kaisar tingkat tinggi lainnya dari sekte tersembunyi. "Aku tidak tahu, tapi kejadian ini terlalu mendadak. Akademi Lingdong dihancurkan. Ini mungkin juga merupakan tanda kehendak Tuhan. Dan sekarang takdir nasional Kerajaan Naga telah terbangun." Para tetua Departemen Perang Kerajaan Naga, Long Zhangguo, Zudi, Liu Ce, dengan berkah takdir nasional, dapat dibandingkan dengan kaisar tingkat ketujuh yang terkuat, dan yang paling penting adalah Qin Wu, tetua agung Kerajaan Naga, dengan berkat takdir nasional, dia bahkan bisa mencapai gelar kaisar tingkat 9. Sekarang, para master Departemen Perang Kerajaan Naga sebanding dengan sekte tersembunyi manapun yang telah kita warisi selama ribuan tahun. Hei, mari kita lihat jangka panjang dan berharap tidak mengulangi kesalahan dinasti dan sekte sebelumnya yang berhadapan. Baiklah, mari kita buka Dewan Sekte. Setelah diskusi selesai, pergi dan bicara dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Bagus, pertimbangan kembali. Setuju. Untuk sementara waktu, sekelompok ahli tingkat tinggi kaisar yang lebih kuat dari sekte tersembunyi semuanya mencapai kesepakatan. Kemudian mereka bergoyang dan menghilang. Adapun kehancuran Akademi Lingdong, mereka sepertinya tidak memperhatikan sama sekali, mereka hanya merasa sedikit emosional. Ini adalah hasil dari kekuatan. Jika kekuatan tempur kelas atas dari Departemen Perang Kerajaan Naga tidak ditingkatkan, saya khawatir orang-orang kuat ini akan pergi ke Yanjing untuk mengumpulkan pasukan di Departemen Perang Kerajaan Naga untuk mempertanyakan kejahatan mereka. Tapi sekarang mereka hanya bisa pergi dengan putus asa, mengadakan pertemuan, dan merundingkan kembali tindakan pencegahan di masa depan. Bukan hanya mereka, para penjaga aturan yang memantau beberapa tingkat surga tersembunyi di Kerajaan Naga juga menerima perintah dari markas besar penjaga aturan saat ini dan memilih untuk tetap diam. Matahari terbenam di barat, dan tak lama kemudian sore pun berlalu. Hari sudah sore di Yanjing, dan sisa-sisa matahari terbenam menyinari tanah Yanjing. Seluruh kota, yang sangat sepi saat ini, ditutupi dengan mantel emas. Di rumah keluarga Tang, penyelamatan Xiao Tian telah berlangsung.
Operasi telah berlangsung selama 4 atau 5 jam, dan orang-orang yang merawat Xiao Tians semuanya adalah ahli berpengalaman di negeri ini. Ketika para ahli tua ini melihat luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Tians, mata mereka menjadi merah, dan mereka mencoba yang terbaik untuk mengobati Xiao Tians. Karena mereka semua tahu bahwa pemuda di meja operasi ini adalah pahlawan seluruh kerajaan naga mereka. Tidak peduli apa, kita harus menyelamatkan Xiao Tians dari tangan kematian. Pada saat ini, seluruh Yanjing, dan bahkan orang-orang di seluruh kerajaan naga, diam-diam menunggu hasil pengobatan dari ratusan dokter dan ahli terkemuka. Semua orang sangat pendiam. 2000 meter dari gerbang keluarga Tang di Yanjing, sudah ada orang yang berdiri di sana. Ada ratusan ribu atau jutaan orang yang menunggu dengan cemas di luar. Perawatan di Tang Mansion tidak dapat diganggu. Bahkan sedikit pun, pada pukul 6.30 malam, di ruang operasi yang dibangun oleh keluarga Tang, lebih dari selusin ahli veteran berperang secara langsung. Sarung tangan itu juga berlumuran darah. Jahit, transfusi darah, periksa detak jantung. Pada saat ini, ahli veteran yang hadir mengeluarkan perintah satu demi satu, dan segera luka di perut dan punggung Xiao Tians dijahit, dan luka di dalam perut juga dijahit. Saat berikutnya, transfusi darah juga ditarik. Operasi sekarang telah selesai. Saat berikutnya, semua dokter yang melakukan operasi menatap grafik detak jantung di layar. Lagi pula, ketika Xiao Tians dikirim kembali sebelumnya, detak jantungnya sudah sangat rendah. Dan luka Xiao Tians terlalu serius. Jadi, bahkan para pakar terkemuka di negara ini pun sangat khawatir. Tapi mereka mengabaikan vitalitas kuat Xiao Tians. Faktanya, ketika para dokter tua ini merawat Xiao Tians dan melakukan operasi, mereka sangat terkejut. Karena menurut mereka, luka Xiao Tians sangat serius sehingga jika itu terjadi pada orang lain, dia pasti sudah lama meninggal dan tidak akan bisa bertahan di ruang operasi. Tetapi mereka tahu bahwa Xiao Tians tidak bisa mati. Sekarang seluruh pejabat senior Departemen Perang Kerajaan Panjang sedang menunggu di keluarga Tang. Pada saat ini, semua orang di Yanjing juga sedang menunggu. Lebih jauh lagi, bahkan orang-orang dari seluruh kerajaan naga sedang menunggu. Semua orang diam-diam menunggu operasi selesai. Dan jika operasinya gagal, itu akan menjadi bencana bagi seluruh kerajaan naga. Kamu harus bangun, kamu harus. Pada saat ini, semua dokter tua terkemuka berkeringat gugup, menatap grafik detak jantung di sebelah mereka. Waktu berlalu perlahan, 5 detik, 10 detik, dan detik ke-20 setelah lukanya dijahit seluruhnya. Detak jantung Xiao Tians tiba-tiba meningkat, dan perlahan kembali ke level terendah untuk orang normal. Saat ini, para dokter tua di ruang operasi melihat detak jantung Xiao Tians kembali normal dan stabil. Meskipun mereka telah menjalani seluruh hidup mereka, mereka semua mengepalkan tangan mereka dalam kegembiraan saat ini. Lalu air mata yang sudah lama kutahan, keluar dalam sekejap. Saat berikutnya, sekelompok dokter tua menyuruh 2 perawat lagi untuk memantau kondisi fisik Xiao Tians. Setelah beberapa patah kata, mereka keluar. Begitu para dokter tua keluar dari pintu ruang operasi, mereka dikelilingi oleh sekelompok besar orang. 4 marsal, 3 tetua Departemen Perang Kerajaan Naga, 4 Raja Kuil Surgawi, dan semua orang dari keluarga Tang, Gao Weiwei dan lainnya. Ada ketegangan yang tak ada habisnya di mata semua orang. Saya takut para dokter tua ini akan mengatakan bahwa operasi Xiao Tians gagal. Saat berikutnya, seorang dokter tua berlinang air mata, tersenyum dan mengangguk kepada semua orang, dan berbisik operasinya berhasil. Vitalitas dan kemauan Xiao Yingqiong sangat kuat, dan operasinya berhasil. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan dokter tua itu, mereka semua mulai minum dengan gembira. Semua orang gemetar karena kegembiraan. 5 menit kemudian, 2 dokter tua juga tiba dengan mobil dan tiba di tengah kerumunan yang menunggu dengan cemas di kejauhan di luar gerbang Tang Mansion. 2 dokter tua tersenyum dengan air mata berlinang dan berkata kepada orang banyak, operasinya berhasil. Xiao Yingqiong akan bisa bangun dalam beberapa hari. Jangan khawatir, semuanya. Ya, pada saat ini, kerumunan yang bersemangat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Mata semua orang dipenuhi kegembiraan. Pahlawan diselamatkan. Pertempuran ini adalah kesuksesan terbesar. Pada saat yang sama, berita keberhasilan operasi Xiao Tians dilaporkan di semua stasiun TV dan online di Kerajaan Naga. Untuk sementara waktu, orang-orang di seluruh Kerajaan Naga sangat bersemangat, dan semua orang bersorak dan berlarian memberitahu satu sama lain dengan penuh semangat. Pada saat ini, seluruh Kerajaan Naga merayakannya. Xiao Tians, pahlawan yang tak tertandingi, baik-baik saja, jadi pertempuran ini adalah kemenangan total. 8 aliansi asing menyerang Kerajaan Naga, dengan ratusan ribu pasukan dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada akhirnya mereka dihancurkan sepenuhnya oleh Kerajaan Naga. Kemenangan besar. Setelah operasi berhasil,
Pernapasan Xiao Tians berangsur-angsur stabil, tetapi luka-lukanya terlalu parah, dan pertempuran terus-menerus dengan intensitas tertinggi hampir menghabiskan seluruh energinya. Jadi sekarang Xiao Tians masih koma. Dia terlalu lelah. Matahari terbenam bersinar di kamar Xiao Tians, menyinari wajahnya. Kotoran dan kabut di wajah Xiao Tians masuk. Saat ini, wajahnya sangat bersih. Di bawah matahari terbenam, dia masih sangat tampan sambil tidur dengan tenang. Bersambung.